Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul karsinogenik. Next. Definisi karsinogenik. Karsinogenik adalah substansi yang menyebabkan kanker atau meningkatkan risiko timbulnya kanker. Kanker sendiri terjadi akibat perubahan mutasi gen DNA dari sel-sel tubuh sehingga berkembang menjadi sel abnormal yang tidak akan mati dan tumbuh tanpa dikendalikan. Bagaimana karsinogenik menimbulkan kanker? Karsinogenik menimbulkan kanker bisa secara langsung, yaitu substansi tersebut menyebabkan perubahan atau mutasi pada DNA sel tubuh dan secara tidak langsung dengan cara memicu pembelahan sel secara cepat sehingga akibat terlalu cepat tersebut terjadi kegagalan menciptakan sel yang sempurna dan sel kanker pun timbul. Sumber karsinogenik. 1. Obat-obatan. Beberapa macam obat seperti obat penenang, obat penurun panas, antibiotik, obat anti nyeri memiliki kandungan kimia yang bila menumpuk bisa meningkatkan risiko terkena kanker. Karena itu, penting untuk mengkonsumsi obat sesuai dengan indikasinya dan dosis yang tepat pula. Begitu pula dengan berbagai produk yang digunakan dalam proses pertanian seperti pupuk, pestisida, dan lain-lain. Penting juga untuk menggunakan bahan berbahaya tersebut secara bijaksana. Next. 2. Polusi lingkungan. Polusi yang dihasilkan oleh pabrik, kendaraan, maupun sumber pembangkit tenaga listrik memiliki potensi besar menimbulkan kanker pada paparan terus-menerus. 3. Virus. Berbagai macam virus telah diakui berhubungan dengan timbulnya kanker, seperti hepatitis virus, Epstein-Barr virus, human papilloma virus. Virus-virus ini menimbulkan perubahan pada tingkat seluler sehingga terjadi mutasi gen. 4. Gaya hidup. Berbagai gaya hidup tak sehat menuntun Anda pada paparan karsinogenik seperti merokok, meminum alkohol, obesitas, kurang olahraga. 5. Makanan. Tidak hanya makanan kaleng atau buatan pabrik yang mengandung karsinogenik, tapi juga pada makanan alamiah, misalnya aflatolisin pada kacang tanah. 6. Sinar matahari. Dengan adanya fenomena rumah kaca dan bolongnya ozon, tubuh kita terpapar dengan sinar ultraviolet yang dapat memicu timbulnya kanker. Sumber karsinogen pada pengelasan. Yang pertama, radiasi pada busur las. Busur listrik yang digunakan dalam pengelasan menghasilkan panas yang cukup besar, sehingga logam yang dilas akan mencair dengan cepat pada bagian yang terkena busur listrik. Namun akibatnya, busur listrik akan juga mengeluarkan sinar ultraviolet dan inframerah dengan intensitas yang cukup tinggi. Sinar UV yang ditimbulkan itulah yang merupakan zat karsinogen yang dapat menyebabkan kanker. Next. Welding menempatkan keluaran sinar radiasi melalui sinar ultraviolet. Ini seperti memiliki matahari kecil di ujung batang Anda. Sinar ini dapat terbakar sinar matahari kulit dan mata dan bahkan melepuh kornea Anda. Terus, lasan dengan kulit Anda terpapar dapat menyebabkan kanker kulit.
salah satu yang tercepat berkembang kanker di negara kita. Ketika kulit rusak berulang kali, mungkin untuk pertama-tama tak akan terasa dan penyembuhan dari dalam kulit bisa normal kembali. Tapi setelah mulai terus-menerus terjadi, kulit akan rusak parah dan sel kulit sulit memproses penyembuhan. Dari sinilah kanker mungkin hadir. Radiasi pada pengelasan dapat dikategorikan radiasi non-ionizing. Radiasi yang ditimbulkan oleh bujur las ini mempunyai sifat dapat dilihat, ultraviolet dan inframerah. Pantulan atau radiasi sinar ultraviolet yang besar ini biasanya dari pengelasan dengan proses gas tungsten atau gas metal arc welding yang dipergunakan untuk pengelasan aluminium atau baja stainless. Yang kedua, kromium. Cara masuk krom melalui saluran pernafasan adalah dengan menghirup debu kromium yang dihasilkan dari proses produksi. Krom 4 ditemukan di zona pernafasan pada pekerja di bagian pengelasan dengan konsentrasi antara 3–6,6. Studi epidemiologi secara kohort jelas menunjukkan adanya daya karsinogen. Telah diketahui bahwa kromium 4 sebagai penyebab kanker paru, sedangkan kromium 3 tidak. Kanker baru timbul 20 tahun setelah terpajan kromium dengan jangka waktu pemajanan sekitar 2 tahun. Yang ketiga, asap hasil pembakaran elektroda. Pada saat pembakaran akan menghasilkan dioksin yang dapat memicu sel kanker pada manusia. Selain itu, di dalam kandungan asap hasil pembakaran tersebut terdapat berbagai senyawa-senyawa yang berbahaya bagi kesehatan. Misalkan, gas-gas pemicu kanker tersebut dihasilkan dari pembakaran asetilen. C2H plus O2 menjadi 2CO plus H2. Cara mencegah paparan karsinogenik. Pertama, perbanyak makan sayuran dan buah-buahan. Yang kedua, perbanyak makan sumber makanan yang alamiah. Yang ketiga, seringlah memilih masakan yang direbus atau dikukus daripada yang digoreng dan dipanggang. Yang keempat, perbanyak minum air putih untuk detoksifikasi racun dalam tubuh. Yang kelima, olahraga yang teratur, minimal 30 menit sehari. Yang keenam, hindari merokok, alkohol, minuman, dan makanan dalam kemasan. Yang ketujuh, kurangi penyimpanan makanan dalam plastik, kalaupun harus pilihlah wadah plastik yang aman. 8. Minumlah obat sesuai dengan dosis dan anjuran pemakaian. 9. Kurangi paparan sinar matahari pada siang hari, jam 10 sampai jam 3. Yang ke-10, gunakan kondom saat berhubungan seksual karena banyak virus penyebab kanker ditularkan dari cairan tubuh. 11. Gunakan penutup mulut dan hidung saat bepergian. 12. Teliti dalam menilai kandungan bahan kimia yang ada dalam produk yang akan Anda gunakan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.